Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika, yang mana kita akan mempelajari materi yang akan keluar di UTBK nanti. Oke, kita masuk yang soal nomor pertama. Sebuah benda yang berkecepatan 0,6 C memiliki energi total 1,5 kali 10 pangkat min 3 gram C kuadrat. Jika C adalah kecepatan cahaya, maka saat benda tersebut berkecepatan 0,8 C, energi totalnya menjadi... Oke, sekarang kita kerjakan. Ini masuk soal fisika modern. Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan energi relativitas. Oke. Di sini yang diketahui E1 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 gram dalam kurung C kuadrat. Kemudian V1-nya 0,6 C dan V2-nya 0,8 C. Karena ada dua kecepatan dan dua energi total, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi ini E2 per E1. Kita masukkan menggunakan perbandingan yang ini. 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Karena ini memiliki persamaan, ini bisa kita balik ya. Jadi nanti ini E2 per E1 sama dengan 1 di sini V2 per C kuadrat, dan ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Jadi ini nanti bisa kita masukkan 1. Ini kan tadi kan di sini itu V1, V2. Di sini V1, maka di sini kebalikannya. Yang ini V1, yang ini V2. Jadi V2 tadi berapa? Di sini V2 itu 0,8 C. Oke, kita masukkan ya. Sorry, 0,6. V1 0,6 C dalam kurung kuadrat per C kuadrat per 1 ini ya, 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Setelah itu ini bisa kita hitung, jadi E2 min E1, nanti hasilnya kalau kita coret-coret yang sama, maka akan menghasilkan 0,8 per 0,6. Jadi E2 nanti jadinya gini, 0,8 dibagi 0,6 dikali E1. Jadi E2 sama dengan 1,33 dikali E1. Tadi E1 nya berapa? 1,5 kali 10 pangkat min 3 gram C kuadrat. Jadi E2 hasilnya 1,33 dikali 1,5. 1,33 dikali 1,5 itu 1,995 kali 10 pangkat min 3 gram dalam kurung C kuadrat. Ini bisa kita bulatkan menjadi 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 3 gram dalam kurung C kuadrat. Jadi jawaban yang benar ini adalah yang A. Kita masuk soal yang nomor kedua. Oke, untuk soal yang nomor ini kita gambar dulu. Jadi di sini diketahui mobil yang satu ke arah kanan dan satunya ke kiri, mendekati pendengar semua ya yang di sini.
Nah, karena ini mendekati semua, maka nanti VS-nya ini minus semua. Oke, jadi nanti di sini itu V sama dengan 30 ini. Kemudian F-nya tadi berapa? 504 ya di soal. 504 Hz. Kemudian yang ini sama dengan 20 meter per sekon. Dan V-nya, F-nya 518 Hz. Oke, sekarang kita uraikan dulu. Sekarang kita tinjau yang FPA karena ada dua. Oke, FPA dulu. Jadi misalkan V plus VP per V min VA dikali F SA. Oke. Setelah itu kita masukkan. Jadi tadi kecepatan dalam udaranya 300 ya, kecepatan lambatnya, ditambah VP 0 karena diam, dan ini V-nya 300 juga. Nah, ini tadi karena ini VS-nya mendekati semua, maka VS yang A ini jadi minus 30 dikali 504. Sorry. 504 ya. Maka nanti hasilnya 560 Hz. Sekarang yang FPB. Ini juga sama. VP-nya plus, VB-nya juga min. Karena mendekati yang ini kan. Oke, sekarang kita masukkan 300 plus 0, 300 min 20, minus 20. Maka nanti hasilnya 555 Hz. Kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah frekuensi tepi jalan, nah ini dikurangi delta F kan. Jadi FPA dikurangi FPB berapa? 560 dikurangi 555. Maka hasilnya 5 Hz. Yang D ya. Oke, sekarang kita masuk soal yang nomor 3. Seorang anak duduk di atas kursi pada roda yang berputar vertikal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan jari-jari roda 2,5 meter, maka laju maksimum roda itu agar anak tidak terlepas dari tempat duduknya. Di sini kita menggunakan gaya sentripetal ya. Oke, kita tulis dulu sekarang yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah G sama dengan 10 M per S kuadrat dan R-nya 2,5 meter. F sentripetal sama dengan mv kuadrat R ya. Ini bisa kita rubah jadi M kali G. M-nya tadi berapa? Nggak diketahui, tetap ya. V kuadrat per R. Oke, sekarang kita bisa coret yang R-nya karena ini nggak diketahui. Kemudian G-nya ya. Di sini G-nya 10. G-nya 10. Bentar. Kita lihat dulu lagi. Kita tinjau semuanya. Yang diketahui di sini gravitasi 10 dan R-nya 5. Oke, kita kerjakan ya. Jadi ini bisa kita rubah menjadi G sama dengan V kuadrat per R. Setelah itu, karena yang ditanyakan di sini adalah laju, jadi kan kecepatannya yang ditanyakan. Maka kita bisa mengkalikannya. Jadi V sama dengan akar G per R. Jadi V-nya G-nya 10 dan R-nya tadi berapa? 2,5 ya. Jadi V 25. V
V sama dengan 5 meter per sekon. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal berikutnya. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti gambar di bawah, AB batang homogen dengan panjang 80 cm. Jadi ini panjangnya segini 80 ya. 80. Dan beratnya, jadi gini, beratnya itu berapa? 18 Newton di tengah. Sedangkan yang ini mempunyai 30 Newton tegangan talinya. Jadi yang ditanyakan yang ini. Oke, karena ini 80 dan ini AC-nya 60, kita bisa menggunakan apa? Rumus Pythagoras. Oke. Kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi ini nanti 80 kuadrat per 60 kuadrat ya. BC sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Jadi nanti hasilnya ini 100 cm. Kemudian karena ini membentuk sudut lancip, kita menggunakan sin alfa. Jadi AC bisa sin kan depan samping, depan miring, sin demi depan miring. Jadi AC-nya berapa? AC-nya 60, AC-nya 60, BC-nya 100. Karena udah diketahui kan, 0,6. Oke. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan momen gaya. Jadi, sigma tau A sama dengan 0. Sekarang kita tinjau dulu ini. Di sini kan kalau kita lihat W itu sama dengan F. Nah, karena W sama dengan F, maka di sini nanti bisa kita rubah menjadi F kali R ditambah F kali R. Mengapa ini plus? Karena ini kan ke kanan. Ingat momen gaya kalau searah jarum jam itu ke kanan ya. Searah jarum jam itu plus ya, sorry. Nah, ini kan plus. Begitu juga yang ini. Ini kan juga plus. Kalau yang ini pasti negatif. Karena berlawanan. Oke. Jadi ini nanti T sin alfa AB. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Jadi tadi F-nya ini 18. Ingat, W sama dengan F. Jadi nggak masalah. Meskipun 18 Newton ini kalau di soal itu berat. Kemudian R-nya itu setengah AB ya. Setengah AB karena di tengah. Kemudian yang ini F-nya 30 kali AB. Yang ini T-nya tetap T sin alfa AB. T sin alfa AB. Jadi ini nanti bisa dirubah menjadi gini. T sin alfa AB sama dengan 39 AB. Jadi P-nya nanti karena ini sin alfa tadi berapa? 0,6 ya. 0,6. Ini bisa kita ganti sin alfa nanti 0,6. Bentar. Oke. Jadi nanti ini T 0,6. T 0,6. Ini 39. Karena ini AB-nya sama, bisa kita coret agar mempermudah. Jadi T-nya 39 per 0,6. Nanti hasilnya 65 Newton. Jadi jawabannya yang do ya, atau yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kelapa masa 1,5 kg jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah adalah titik-titik meter per sekon.
Oke, untuk soal ini kita bisa meninjau dulu dengan menggambarnya. Kita gambar dulu. Jadi awal mulanya di sini ya. Ini tanah. Nah, ini tanah ya. Jadi sebuah kelapa massa 1,5 kg itu jatuh dari ketinggian 30. Jadi di sini hanya 30 ya, 30 meter. Sedangkan kecepatan kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah adalah yang ditanyakan ini. Ini saat 5 meter. 5 meter. Jadi ini V2-nya berapa? Jadi yang di sini V1-nya. V1 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita bisa menggunakan energi mekanik. Energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Jika kita jabarkan, ini bisa jadi gini, EK 2 ditambah EP 2 ya. EK 2 ditambah EP 2 sama dengan EK 1 ditambah EP 1. Oke, sekarang kita bisa menjabarkan lagi. EK kan setengah MV kuadrat. MV 2 kuadrat ditambah MGH kuadrat. MGH 2. Jadi ini setengah MV 1 kuadrat ditambah EP-nya tadi MGH. Nah, ini bisa kita rubah juga menjadi gini. M sama dengan dalam kurung setengah V kuadrat ditambah GH 2. Kita gunakan ini agar lebih mudah ya. Kemudian MGH 1. Rumus ini diperoleh karena V1 itu sama dengan 0. Maka bisa kita rubah menjadi seperti gini. Sekarang kita coret yang sama. M-nya kan sama. Kita bisa coret. Jadi tinggal setengah V ini ya. Setengah V2 kuadrat ditambah G-nya 10, H2-nya 5 ya tadi tingginya. Yang tinggi yang ini 10 sama 30. Oke. Jadi nanti setengah V kuadrat sama dengan 300 kurangi 50. Atau jawabannya 250. Nah, setelah ini kita bisa mencari V-nya ya, kalau gini. Di sini karena ini setengah V, maka V kuadrat ini menjadi 250 dikali 2. Jadi ini 500. Karena kuadrat bisa keluar menjadi akar. Maka V2 jawabannya itu 10 akar 5. Jadi jawabannya yang C. Oke, terima kasih.